Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai langganan warung makan di kota sebelah. Warung tersebut berada di dekat pasar, sehingga setiap kali Abu Nawas selesai menjual barang dagangannya, pasti Abu Nawas mampir untuk makan. Pemilik rumah makan pun sampai hafal dengan kesukaan Abu Nawas, yaitu sepiring nasi ayam ditambah telur dan teh hangat. Karena sudah langganan, si pemilik warung pun mengetahui kondisi dagangan Abu Nawas yang terkadang laris atau bahkan tidak laku sama sekali. Ketika dagangan Abu Nawas tidak laku, maka dia tidak akan menagih pembayaran makanan yang disantap Abu Nawas. Dia kemudian mengumpulkan tagihan Abu Nawas dan meminta bayaran ketika dagangan Abu Nawas laris terjual. Hingga suatu siang, Abu Nawas merasa sangat lapar. Dia pun kemudian mampir ke warung langganannya dan segera memesan makanan seperti biasanya. Setelah selesai makan, Abu Nawas kemudian berkata ke pemilik warung, "Tuan, beberapa hari ini mungkin aku tidak berjualan. Jadi, bulan depan aku akan kesini lagi, sekaligus melunasi semua tagihan." Baiklah, untuk pelanggan seperti Tuan Abu Nawas, tentu kami akan melakukan yang terbaik, ucap pemilik warung. Hari demi hari berlalu dengan cepatnya. Tidak terasa, sudah hampir 1 bulan sejak terakhir Abu Nawas makan di warung langganannya. Hari itu, dagangan Abu Nawas kebetulan terjual semua. Abu Nawas pun telah mengantongi uang yang lumayan banyak. Dia kemudian mampir di warung langganannya dan seperti biasa, Abu Nawas memesan 1 porsi nasi ayam ditambah telur dan teh hangat. Setelah selesai makan, Abu Nawas pun kemudian berniat membayar semua tagihannya. Jadi, total berapa Tuan? Sekalian sama tagihan makan saya bulan kemarin, tanya Abu Nawas. Sebentar, saya hitung dulu. Total tagihannya yaitu 100 dinar, kata pemilik warung. Mendengar jawaban pemilik warung, Abu Nawas yang sedang minum teh pun tersedak. Dia tidak menyangka total tagihannya akan sebesar itu. Padahal dalam perhitungannya paling-paling hanya sebesar 20 dinar. Tuan, yang benar saja. Masa tagihan makan saya sampai segitu banyaknya? Pasti ada yang salah itu, ucap Abu Nawas. Benar Tuan Abu, ini tagihannya sebesar 100 dinar. Tidak ada yang salah, kata si pemilik warung. Coba kau jelaskan, masa sampai sebesar itu? Aku tidak percaya, jawab Abu Nawas. Sekarang, coba Tuan Abu pikir, ayam yang 1 bulan lalu Tuan makan, kalau dibiarkan, dia tentu akan beranak pinak dan menghasilkan banyak telur. Selain itu, telur yang Tuan makan, jika ditetaskan, sudah menjadi anak ayam dan dijual, harganya pasti lebih tinggi dari telur yang Tuan makan, jawab pemilik warung. Ada-ada saja alasannya. Ayam dan telur yang aku makan kan sudah mati, mana bisa beranak pinak.
Tuan jangan mengada-ngada. Pasti Tuan mau memeras aku ya, bantah Abu Nawas. Saya tidak mau tahu. Pokoknya Tuan Abu harus membayar 100 dinar. Kalau tidak mau, akan saya laporkan ke Tuan Hakim, ancam pemilik warung. Saya tidak takut. Lebih baik kita pergi ke Tuan Hakim, biar dia yang memutuskan perkara ini, kata Abu Nawas. Pemilik warung dan Abu Nawas pun kemudian bergegas pergi ke rumah Tuan Hakim. Hari sudah menjelang sore ketika mereka berdua sampai di rumah Tuan Hakim. Si pemilik warung ternyata sudah mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Tuan Hakim. Bahkan dia seringkali mengirimi makanan. Tentu saja hal ini membuat keputusan yang dibuat oleh Tuan Hakim menjadi berat sebelah dan lebih memihak kepada si pemilik warung. Saya rasa alasan yang dikemukakan pemilik warung ini masuk akal, kata Tuan Hakim. Masuk akal bagaimana? Coba Tuan Hakim bayangkan, ayam yang saya makan kan sudah mati. Mana bisa beranak pinak? Jawab Abu Nawas. Meski Abu Nawas mencoba mengemukakan berbagai alasan, namun Tuan Hakim tetap pada pendiriannya. Dia tetap memihak kepada pemilik warung. Mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pun kemudian berkata, karena hari sudah sore dan menjelang maghrib, saya minta perkara ini diputuskan besok saja. Akhirnya pemilik warung dan Tuan Hakim pun menerima usul Abu Nawas. Pemilik warung dan Abu Nawas pun berjanji akan datang lagi keesokan harinya. Di sepanjang perjalanan pulang, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya agar bisa memberi pelajaran kepada Tuan Hakim dan pemilik warung. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun terus berpikir. Setelah melaksanakan sholat tahajud, Abu Nawas kemudian berdoa, memohon petunjuk kepada Allah agar diberi kemudahan dalam menghadapi perkara yang sedang dihadapi. Keesokan harinya, setelah memakan sarapan yang dibuatkan istrinya, Abu Nawas pun berangkat menuju ke rumah Tuan Hakim. Abu Nawas berjalan dengan rasa percaya diri dan seulas senyum tersungging di bibirnya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, Abu Nawas melihat pemilik warung makan sudah ada di sana. Bahkan Tuan Hakim dan si pemilik warung terlihat sedang asik berbincang sampai tidak menyadari kedatangannya. Pemilik warung yang kemudian menyadari kedatangan Abu Nawas pun berkata, "Hai Tuan Abu, mengapa baru datang? Kamu sudah saya tunggu dari tadi." "Ya, kami sudah menunggumu dari tadi. Bagaimana kamu Abu? Sudah siap membayar tagihanmu?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan saya Tuan Hakim, saya terlambat karena ada urusan penting. Ada warga desa saya yang meminta biji jagung untuk ditanam." "Terus, sudah kamu kasih biji jagungnya?" tanya Tuan Hakim. "Sudah Tuan, tadi saya lama karena sebelum saya kasihkan biji jagungnya harus saya rebus dulu beberapa saat biar matang," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sontak pemilik warung makan dan Tuan Hakim tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak mengerti bagaimana bisa biji jagung yang sudah direbus akan ditanam dan menjadi pohon jagung. "Ada-ada saja kok Abu, mana bisa seperti itu? Biji jagung yang kau rebus tentu sudah mati dan hanya bisa
dijadikan makanan, bukan untuk ditanam, kata Tuan Hakim. Mending jagung itu dijadikan makanan yang enak saja, tentu lebih lezat, timpal pemilik warung. Mendengar perkataan pemilik warung dan Tuan Hakim, Abu Nawas pun dengan santai berkata, "Nah, itulah, kalian berdua saja mengerti hal itu. Coba kalian pikir, mana bisa ayam yang sudah mati bisa beranak pinak?" Mendengar perkataan Abu Nawas, Tuan Hakim dan pemilik warung seketika terdiam. Muka mereka merah pada menahan malu. Mereka tidak mengira Abu Nawas bisa sesetik itu membalikan keadaan. Akhirnya, Abu Nawas pun terbebas dari kewajiban membayar tagihan makanan yang berlebihan. Dia hanya membayar harga sesuai pada umumnya. Malam harinya, Abu Nawas sedang duduk sendiri di depan teras rumahnya sambil memandangi bintang-bintang di langit. Sesekali, dia melihat hewan-hewan malam yang terbang di langit. Tiba-tiba saja, Abu Nawas tersenyum tipis, seolah mendapatkan suatu ide yang sangat cemerlang. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke teman-temannya dan bercerita bahwa dirinya mau terbang. Tentu saja teman-teman Abu Nawas merasa keheranan. "Ah, ada-ada saja kau Abu Nawas," kata salah seorang di antara mereka. "Betul, aku mau terbang. Kalau tidak percaya, tunggu saja tanggal mainnya," kata Abu Nawas yang kemudian segera bergegas pulang. Kabar tentang Abu Nawas mau terbang pun telah beredar luas. Berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh penjuru negeri ini. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Tapi dengan santainya, Abu Nawas pun menjawab, "Betul saudara-saudara, saya mau terbang," jawab Abu Nawas. Berita jika Abu Nawas mau terbang sudah menyebar dari perkotaan hingga pedesaan. Kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Tentu saja Baginda begitu kaget dan sedikit panik, sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Raja Harun al-Rasyid akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, langsung saja Baginda bertanya, "Hai Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda, saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Hari Jumat yang akan datang ini di menara Masjid Al-Ikhlas Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat kehebohan dan banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu. Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukum gantung." Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan dihukum gantung.
Masyarakat pun tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang atau akan dihukum. Akhirnya hari Jumat pun tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Al-Ikhlas. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan jika Abu Nawas ternyata hanya berbohong. Masyarakat yang hadir terpana melihat Abu Nawas dengan santainya berjalan. Ia bahkan tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, benarkah Abu Nawas akan terbang? Ada pula yang berkata, silakan terbang Abu Nawas. Kalau kamu terbang, pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung. Suasana pun menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata otomatis tertuju pada Abu Nawas, seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara itu, di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ngibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya, Abu Nawas pun tak kunjung terbang. Di pelataran, orang-orang saling menolehkan wajahnya. Jantung mereka semakin berdegup kencang, lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Namun Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang? Tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. Ya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang, jawab banyak orang. Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Al-Ikhlas? Tanya Abu Nawas. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang, tapi saya bilang mau terbang. Jadi, saya mau terbang, tapi tidak bisa terbang, jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsiran. Berhati-hatilah jika menerima berita. Jangan langsung ditelan, tapi renungkan dahulu, kata Abu Nawas kepada khalayak ramai. Dikisahkan, sudah lama desa di sebelah Abu Nawas diganggu oleh makhluk halus sebangsa jin yang teramat menakutkan. Selain menakutkan, rupanya jin tersebut seringkali mengganggu kehidupan penduduk desa. Tak jarang, meskipun siang hari, jin itu menampakkan dirinya di hadapan penduduk. Penduduk desa yang sudah merasa sangat terganggu, sudah berulang kali meminta bantuan para spiritual dan mereka yang ahli di bidang pengusiran jin. Namun, hingga kini, tak ada satupun yang berhasil mengusirnya. Penduduk desa pun
kemudian mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas yang cerdik, tolonglah kami. Sudah lama kami diganggu jin, Ucap salah seorang penduduk. Waduh, bukannya saya tidak mau menolong kalian, tapi saya tidak bisa mengusir makhluk halus. Saya bukan orang sakti, Ucap Abu Nawas. Tolonglah kami Abu Nawas. Kami sudah berusaha ke sana kemari, namun hasilnya nihil, Ucap salah seorang penduduk. Memangnya, kenapa jin tersebut sampai bisa mengganggu kalian semua? Tanya Abu Nawas penasaran. Jadi begini Abu, jin ini merasa dirinya lah yang membuat desa kami menjadi subur, sehingga hasil bumi menjadi berlimpah. Oleh karena itu, setiap bulan dia meminta tumbal kepada kami, jawab salah seorang penduduk. Memangnya dia meminta tumbal apa? Tanya Abu Nawas. Dia meminta tumbal hewan ternak, yaitu berupa 9 ekor kambing. Kalau dibiarkan lama-lama kambing di desa kami tentu akan habis. Wah, keterlaluan sekali jin itu. Ini sudah tidak bisa dibiarkan, kata Abu Nawas. Baiklah, aku akan memikirkan caranya. Penduduk desa yang sudah mendengar kesanggupan Abu Nawas untuk mengusir jin, kemudian kembali pulang ke desanya. Mereka merasa tenang karena ada orang cerdik yang akan mengusir jin tersebut. Sementara itu, Abu Nawas di rumahnya terlihat bingung memikirkan bagaimana caranya untuk mengusir jin yang telah mengganggu ketentraman warga desa sebelah. Menurut cerita yang beredar, jin tersebut tidak sendirian. Mereka mempunyai pemimpin dengan perawakan yang sangat menakutkan. Matanya merah, besar, sementara itu gigi taringnya terlihat besar-besar dan panjang seolah siap untuk menyantap siapapun yang akan mengganggunya. Tinggi jin tersebut hampir 3 meter, dengan badan ditumbuhi bulu hitam. Abu Nawas pun bergidik ngeri membayangkan wajah pemimpin jin tersebut. Abu Nawas kemudian mencari informasi bagaimana cara untuk mengusir jin yang menakutkan tersebut. Dia bertanya ke berbagai sumber, termasuk kepada orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Hampir semua orang yang ahli di bidang pengusiran jin mengakui kalau jin yang mengganggu desa tersebut sangat menakutkan dan sulit untuk ditaklukkan. Abu Nawas pun merasa sangat kebingungan. Dia merasa bagai di ujung tanduk. Selang beberapa hari, penduduk desa sebelah datang lagi ke rumah Abu Nawas. Bagaimana Abu? Kami sudah menunggu. Kenapa kamu tidak datang-datang? Apa kau tidak mau menolong kami yang sedang kesusahan ini? Tanya salah seorang. Bukannya saya tidak mau menolong, tapi saya belum menemukan cara yang tepat untuk mengusir komplotan jin tersebut, jawab Abu Nawas. Tapi baiklah, kalian tidak usah khawatir. Nanti malam saya akan datang ke desa kalian, ucap Abu Nawas. Malam hari pun tiba. Abu Nawas segera bersiap-siap untuk datang ke desa sebelah. Meskipun belum menemukan cara yang ampuh untuk mengusir komplotan jin. Abu Nawas hanya membawa selembar sajadah dan tasbih yang biasa digunakannya. Setelah sampai di desa sebelah, Abu Nawas kemudian ditemani oleh kepala desa dan beberapa orang tetua
segera pergi ke tempat komplotan jin tersebut. Suasana malam itu sangat mencekam. Binatang malam yang biasanya berusaha menghadirkan orkestra alam seolah enggan untuk bersuara. Alam kelihatan sangat sepi dan terasa hawa angker menyeliputi di seluruh desa. Setelah sampai di sebuah pohon yang sangat besar, rombongan Abu Nawas pun segera duduk. Abu Nawas, disinilah tempat kerajaan jin, ucap tetua desa. Baiklah, saya yang duduk di depan, sementara kalian duduklah di belakang. Tolong bantu saya dengan doa yang kalian bisa, ucap Abu Nawas. Abu Nawas beserta rombongan kemudian segera memanjatkan doa. Mereka semua meminta perlindungan kepada Sang Maha Pencipta. Tidak beberapa lama, datang berpuluh-puluh jin dengan wajah yang sangat mengerikan. Melihat jin yang berdatangan, kepala desa dan beberapa orang tetua segera lari ketakutan dan kembali ke dalam desa. Sementara itu, Abu Nawas mencoba bertahan dengan terus berdoa. Hai manusia, sungguh berani kau mau mengusir kami, ucap jin yang berkepala botak. Pergilah dari desa ini, jangan kau ganggu kehidupan warga desa, ucap Abu Nawas sambil terus berdoa memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Meski sangat takut, Abu Nawas tetap memaksakan diri untuk membuka mata mencoba melihat jin tersebut. Abu Nawas kemudian membaca ayat kursi sesuai yang telah diajarkan gurunya. Dan tak butuh waktu lama, komplotan jin tersebut kemudian hangus terbakar. Aroma sangit menyebar kemana-mana hingga ke ujung desa. Abu Nawas pun kemudian mengucap syukur alhamdulillah karena komplotan jin sudah musnah terbakar. Namun selang beberapa menit, datanglah pemimpin jin tersebut. Seperti yang telah diceritakan oleh penduduk desa, perawakan jin tersebut sangat mengerikan. Tinggi tubuhnya 3 meter. Seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu hitam yang panjang. Tangannya panjang menyentuh tanah dengan kuku-kuku yang terlihat sangat tajam. Wajah jin tersebut sangat menakutkan dengan gigi taring dan mata merah yang menyorot tajam. Hai manusia, berani sekali kau datang ke sini dan membunuh anak buahku, ucap Raja Jin tersebut. Abu Nawas yang merasa sangat ketakutan kemudian menutup matanya. Dia tidak berani melihat ke arah wajah Raja Jin tersebut. Pergilah dari sini, ucap Abu Nawas dengan ketakutan. Wah, memangnya siapa kau berani mengusir aku, Raja Jin? Akan kumakan dirimu, kuremukan seluruh tubuhmu yang kecil itu, kata Raja Jin. Abu Nawas pun sangat merasa ketakutan. Keringat sebesar biji jagung terlihat membasahi wajahnya. Konsentrasinya telah hilang mendengar suara Raja Jin tersebut. Semua doa yang telah dihafalkan pun tidak bisa dia ucapkan, termasuk ayat kursi yang telah memusnahkan jin yang sebelumnya mengganggunya. Pikiran Abu Nawas hanya pasrah. Namun di sela-sela kepasrahannya tersebut, dia mencoba melafalkan semua doa yang diingatnya. Namun yang teringat hanya doa sebelum makan. Abu Nawas pun kemudian melafalkan doa tersebut dengan mantap. Seketika itu, Raja Jin yang hendak memakan Abu Nawas terdiam. Gerakannya mendekati tubuh Abu Nawas terhenti.
Raja jin tersebut terpana mendengar Abu Nawas melafalkan doa sebelum makan. Dia berpikir, hebat sekali manusia sekecil ini mau memakan dirinya yang tinggi besar. Pasti manusia ini memiliki ilmu yang luar biasa hebat, sehingga mau memakan dirinya. Seketika itu juga, Raja Jin kemudian meminta ampun kepada Abu Nawas. Ampun, ampun, jangan kau makan diriku, ucap Raja Jin tersebut. Sontak Abu Nawas membuka matanya. Ia melihat Raja Jin tersebut sedang berlutut di depan dirinya dengan wajah yang sangat mengerikan. Abu Nawas yang sudah tak tahan melihat Raja Jin tersebut segera mengusir dari tempat itu dan mengancam akan memakannya jika dia datang kembali dan mengganggu penduduk desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.